Reparasi itu bahasa Indonesia dari bahasa Inggris, tentu saja serapannya memperbaiki sesuatu yang rusak. Itu akarnya jauh kepada bahasa Latin, reparatio atau reparatus. Itu dari dua kata sebenarnya, yaitu kata yang pertama adalah re, itu artinya kembali, parare itu menyiapkan. Jadi menyiapkan kembali, dalam arti apa yang tadinya mungkin terjadi gangguan itu disiapkan kembali. Sehingga seperti semula yang diharapkan. Nanti akan ada 3 tema yang akan terkait. Pertama, saya akan bicara mengenai sejarah pengkhianatan yang berkepanjangan. Kemudian saya akan bicara mengenai fixing atau reparation tadi itu. Lalu yang ketiga, saya akan bicara mengenai partisipasi. Ini saling terkait. Pengkhianatan berkepanjangan. Sesungguhnya tidak ada tokoh yang dikhianati berkepanjangan selain Tuhan Allah kita sendiri. Kalau kita membuka kitab Kejadian pada pasal yang pertama ayat 27, 28, kemudian nyambung sampai pada ayat 31, maka pada ayat 31 dikatakan Allah melihat segala yang dijadikan itu sungguh amat baik. Jadi bukan hanya baik, tapi sungguh amat baik. Kemudian Kejadian 2 ayat 22. Sekarang lihat, perhatikan ayat 25. Mereka keduanya telanjang, yang dimaksud keduanya Adam dan Hawa, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Ini ayat yang sangat penting untuk memahami bagaimana kemurnian itu sebelum datangnya dosa. Bagaimana kesucian manusia itu sebelum mereka nanti jatuh dalam dosa. Tapi kemudian Kejadian 3 ayat 6, itu mereka berkhianat kepada Tuhan. Makan buah yang dilarang, ini merupakan bahasa simbolisme untuk menggambarkan mereka tidak taat kepada Allah. Allah sudah perintahkan kamu boleh makan semua, tapi yang di tengah kamu jangan makan. Ini sebenarnya kalau gereja Katolik menafsirkan ayat-ayat ini, itu penafsirannya simbolik. Dalam arti makan buah melambangkan mereka menentang Allah. Makan buah melambangkan mereka melanggar apa yang Tuhan kehendaki. Itu artinya. Berarti dosa berarti melawan apa yang Tuhan kehendaki. Sehingga yang terjadi menjadi buruk. Ini pengkhianatan pertama yang kemudian akan menjalar kepada seluruh manusia. Inilah yang disebut broken. Broken tidak hanya home, tapi ini broken untuk seluruh umat manusia. Karena nanti dalam Alkitab Perjanjian Baru, Rasul Paulus katakan, dosa itu menjalar. Berarti broken itu akan menular. Tadi awalnya telanjang nggak apa-apa. Tapi coba lihat pada Kejadian pasal 3 ayat 7. Terbukalah mata mereka, kemudian mereka tahu mereka telanjang. Di kalimat terakhir mereka membuat cawat untuk menutupi ketelanjangan mereka. Apa artinya? Ini kayaknya cerita biasa, tapi ini mengandung pesan yang kuat. Ketelanjangan yang awalnya menjadi tanda kemurnian, kesucian, menjadi membahayakan. Berarti hubungan di antara mereka menjadi rusak. Itulah yang terjadi. Ketika makan buah, hubungan dengan Allah rusak. Perintah Allah dilanggar. Mereka membuat hubungan dengan Tuhan Allah itu menjadi broken. Tapi kemudian efeknya apa? Mereka membuat cawat. Artinya harus melindungi diri dari sesuatu yang di luar dirinya. Harus melindungi diri dari pribadi lain yang di luar dirinya. Ketelanjangan menjadi berbahaya. Membuat cawat menggambarkan semacam kuda-kuda, perisai. Jangan-jangan ada apa-apa, ada maunya, ada maksudnya. Itu yang dimaksud relasi dengan sesama dirusak. Ada semacam kecurigaan, ada semacam rasa bahaya. Kalau aku telanjang, aku menjadi bahaya, maka aku harus menutup ketelanjangan ini supaya tidak ada bahaya. Pandangan kepada yang lain menjadi mengobjekkan. Ini agak filosofis. Yang tadinya mereka memandang sesama, samanya kan baru 2 ya, Adam dan Hawa, dengan biasa, tapi kemudian menjadi si A mengobjekkan si B. Maka harus dibuat penutup, yaitu cawat. Ini lambang relasi sesama rusak. Makan buah menjadi lambang relasi dengan Allah rusak. Jadi ini sudah ada pengkhianatan. Dan pengkhianatan mengakibatkan rusaknya hubungan. Juga dengan sesama. Dan terus menjalar.
Pengkhianatan yang pertama disusul yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Kalau kita buka Kejadian 4 ayat 8, Kain dan Habel itu ceritanya, di bagian terakhir, tiba-tiba Kain memukul Habel, adiknya itu, lalu membunuh dia. Pengkhianatan itu kemudian menjalar makin kuat, makin kuat, makin kuat, dan makin serem kejahatannya. Tadi kan hanya soal menutup tubuh. Jangan sampai aku dipandang dan pandangan itu membahayakan, maka ditutup, cawat. Nah sekarang tidak hanya soal menutup tubuh, tapi mematikan tubuh, yaitu dengan membunuh. Ini pengkhianatan juga kepada Tuhan. Karena apa? Tuhan yang memberi hidup kok. Tuhan yang memberi hidup berarti Tuhan pula yang punya hak untuk mengambil hidup itu. Maka dalam kitab Ayub kita memperoleh ayat yang berbunyi, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Sedangkan di sini Kain mengambil hak Tuhan itu seakan-akan begitu, berarti Kain berkhianat kepada Allah, relasi dengan Allah juga rusak. Kenapa? Haknya Tuhan kok ngambil hidup orang itu. Kok Kain sekarang berani-beraninya ngambil haknya Tuhan? Berarti rusak hubungan dengan Allah, hubungan dengan sesama dengan Habel juga rusak. Maka dia sampai menjadikan alasan untuk membunuh karena melihat persembahan Habel itu diterima oleh Tuhan. Relasinya kan rusak. Karena aku kok nggak diterima, dia kok diterima. Kecemburuan. Kecemburuan berarti ada semacam relasi yang kemudian menjadi renggang, bahkan rusak. Makin ngeri lagi. Ini sejarah pengkhianatan. Yuk sekarang kita lihat pada Kejadian bab yang keempat ayat 19. Ini first poligami. Ini poligami pertama. Kalau kamu mau tahu poligami pertama dalam Alkitab adalah Kejadian 4:19. Lamek mengambil istri 2 orang. Kemudian Lamek ini dikenal orang yang kejam. Perhatikan, ini masih ngomong tentang Lamek, ayat 23 sekarang. Lamek berkata kepada kedua istrinya, aku telah membunuh seorang laki-laki karena ia melukai aku. Lebih kan? Dia dilukai tapi kemudian membunuh. Yang selanjutnya, membunuh seorang muda karena ia memukul aku sampai bengkak. Dipukul tapi kemudian orang yang mukul dibunuh. Artinya sudah mulai muncul sadisme. Membalas melebihi apa yang seharusnya. Membalas melebihi apa yang diderita. Dipukul sampai bengkak-bengkak dikit, kan dia nanti sembuh. Tapi kok membalasnya dibunuh? Berarti memang ini mengkhianati lagi. Lamek ini keturunannya Kain, kalau kita lihat runutannya di Alkitab. Jadi pembunuhan kakek moyangnya dilanjutkan oleh keturunan-keturunannya. Ini yang dimaksud pengkhianatan yang berkepanjangan. Dan ini semua tetap berarti mengkhianati Tuhan. Nyambung juga relasi dengan Allah yang rusak tadi itu. Kemudian dalam Kejadian pasal yang ke-6 ayat 4, perhatikan ada orang-orang raksasa ada di bumi. Ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia. Orang-orang raksasa, ini maksudnya apa? Raksasa itu kalau dalam bahasa kita ini kan ya manusia yang gede, gambaran kita ya. Manusia yang bentuknya kayak manusia tapi juga nggak kayak manusia. Ada semacam sisi monster, kayak mutan gitu loh. Berarti ada perubahan di situ. Manusia itu jadi kayak berubah menjadi raksasa. Yang bisa bahasa gampangnya makan orang, menyerang orang, kayak mutan, kayak monster. Ini kenapa ya? Karena terjadi kejahatan atau dosa yang makin hebat lagi. Sehingga boleh dikatakan secara simbolik, Alkitab mengatakan ada orang-orang raksasa. Manusia kayak kehilangan kemanusiaannya. Kalau kita dalam film-film itu kan menggambarkan, atau dalam wayang, kalau saya ini orang dari tanah Jawa ini tahu wayang ya. Kalau raksasa itu, itu diceritakan makan orang, pokoknya jahat-jahat seperti itu. Ini menggambarkan terjadi anomali, perubahan. Sehingga manusia kayak menjadi berubah, sifat-sifatnya bagaikan seorang raksasa yang bisa menerkam, mengajar orang, membunuh orang, bahkan memakan manusia yang lain. Ini yang digambarkan dengan istilah orang-orang raksasa, Nephilim di dalam bahasa Ibrani dalam teks ayat tersebut. Setelah ngomong tentang raksasa, ini kan Kejadian pasal 6 ya, ayat yang keempat. Lanjut nyambung satu ayat, kayak menjadi kesimpulan
bagian-bagian sebelumnya. Jadi makin gede, makin gede, makin gede, makin gede sejarah pengkhianatannya itu. Karena kejahatan manusia besar di bumi, ketika Tuhan melihat bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan seterusnya, dikatakan juga kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Kecenderungan hati yang pada kejahatan, dalam istilah gereja Katolik itu konkupisensia. Jadi kita ini kayak mau yang baik, tapi kok kayak terus mau yang jahat, inginnya menuju pada kebaikan, tapi kok ya terus melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu ayat 6 lihat, ini bagus sekali. Tuhan menyesal loh. Tuhan yang maha tidak berubah, tapi seakan-akan bisa berubah pikiran. Ini juga bahasa simbolisme. Ini yang namanya dalam ilmu tafsir Alkitab itu namanya antropomorfisme. Antropomorfisme dari dua kata, antropos dan morfem. Antropos manusia, morfem bentuk. Jadi Tuhan seakan-akan diberi bentuk manusia. Jadi Tuhan pun bisa kayak nyesel banget. Kamu tahulah kalau nyesel tuh. Aduh kemarin putus jadi nyesel lah kayak apa kan. Sakitnya tuh di sini. Nah kira-kira begitu ya. Tuhan sampai menyesal. Jadi Tuhan diberi sifat manusia untuk menggambarkan. Apakah Tuhan bisa menyesal? Ya tentu saja tidak seperti kita yang kita alami ya. Karena itu kan sifat manusia menyesal itu. Tapi Tuhan digambarkan seperti itu supaya kita paham maksudnya. Karena apa? Memilukan hatinya, pilu, sedih. Kok aku menciptakan mereka sungguh amat baik. Kan ada lagunya itu. Semua baik, kan gitu. Semua baik. Kok sekarang malah menjadi semua jahat. Lalu menjadi hati Tuhan menjadi pilu. Ini kejahatan yang berarti pengkhianatan. Masih lanjut loh ternyata. Bab 11. Ini setelah Nuh, sebenarnya setelah Nuh. Sudah diperbaharui oleh Tuhan tapi masih nyambung kejahatannya. Kejadian 11 ayat 4 yang menceritakan bagaimana mereka membangun menara yang diberi istilah menara di Babel atau menara Babel. Apa dosanya? Bukan membangun menaranya yang salah, karena membangun menara kan membangun berarti bagus. Tetapi kalimat puncaknya sampai ke langit, ini bahasa simbolis lagi. Di dalam bahasa Ibrani, juga dalam bahasa Yunani, kata langit dan kata surga itu artinya sama. Ibrani itu syamayim. Syamayim itu diterjemahkan langit bisa, diterjemahkan surga bisa. Jadi ayat ini bisa diterjemahkan yang puncaknya sampai ke surga. Artinya ini tanda petik kayak mau nyerang Allah. Itu yang dimaksud dosa menara Babel. Mau kembali seperti awal itu, mau melanggar Allah, melanggar perintahnya, mau mengungguli Allah, boleh dikatakan seperti itu. Jadi kata sampai ke langit inilah yang dimaksudkan dosa sesungguhnya. Nah ini kejahatan terus pengkhianatan. Dan perhatikan teman-teman dari awal tadi itu nggak ada yang benar ternyata. Dari awal diciptakan yang sungguh amat baik terus jatuh ke dalam dosa. Pengkhianatannya berkepanjangan. Ini yang broken atas broken. Bahkan orang yang kita sangka lurus-lurus saja, tidak begitu. Kan kita menggambarkan Abraham itu kan dikatakan bapak orang beriman. Betul, memang Abraham atau Abraham bapak orang beriman. Tapi bukan berarti dia nggak punya salah, nggak punya pengkhianatan. Ada. Kejadian bab 16 ayat 3 sampai ayat 4. Sarai mengambil Hagar, yang punya hamba, kemudian dikasih kepada Abraham. Udah ini. Lalu dikatakan pada ayat 4, Abraham menghampiri Hagar. Padahal ini kejadian 16. Tuhan sudah memberi janji kepada Abraham, yang sebenarnya sudah diulang 2 kali, kejadian 12 dan kejadian 15. Yang memberi janji nanti akan mendapat tanah dan mendapat keturunan sebanyak bintang di langit. Abraham kamu lihat ke atas ke langit, kemudian Abraham lihat seperti itulah nanti keturunanmu. Tapi Abraham malah menghampiri Hagar. Menghampiri ini bahasa Alkitab untuk menunjukkan, nah itulah ya. Itu kalau Alkitab menghampiri itu maksudnya itu. Jadi kan harusnya Abraham setia harusnya kepada Sarai, mendengarkan janji Tuhan. Karena janji Tuhan kan dijanjikan melalui Sarai, nanti keturunan Sarai itulah sungguh merupakan keturunan Abraham. Tapi ini mengambil jalan lain, mengambil jalan yang merupakan inisiatif sendiri.
Betul bahwa Sarah yang memberikan, tapi coba Abraham kalau nggak setuju, enggak sayang, aku tetap mau setia kepadamu. Ini dikasih malah mau dia. Bukan hanya soal tidak setia kepada Sarai, tapi seperti mengkhianati apa yang sudah Tuhan janjikan pada bab-bab sebelumnya itu. Kemudian lanjut ke anak keturunannya, Kejadian 37, 27, 28 mengenai Yusuf. Dalam satu keluarga ada yang merasa iri, dan disitulah terjadi apa? Rusak relasi. Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya yang lain, akhirnya dijebloskan ke dalam suatu sumur, mau dibunuh, tapi ada yang mengingatkan, kemudian dijual sebagai budak. Pada zaman kuno dijual sebagai budak, ini sudah benar-benar merupakan akhir hidup. Akhir hidup karena apa? Karena dijual sebagai budak berarti orang kehilangan kemerdekaannya. Sudah habislah hidupnya, sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Kita harus ingat cerita ribuan tahun yang lalu, itu masih ada cerita mengenai perbudakan. Ini Yusuf. Ini juga berokan lagi, ini kan mengkhianati. Masuk saudara kok dijual. Jadi ini masih selalu terulang loh zaman sekarang. Orang bisa demi apapun dengan saudara itu relasinya rusak, rebutan warisan lah, rebutan apalah, inilah, itulah. Bahkan dengan keluarga sendiri, soal-soal yang ya terjadi di mana-mana lah. Ini kan pengkhianatan juga sebenarnya. Relasi dengan saudara rusak. Yusuf kan saudara sendiri, dijebloskan menjadi budak. Ini kan sebenarnya merusak relasi. Dengan Tuhan juga sama. Kan Tuhan menciptakan manusia dengan martabat. Kok dia manusia dijual, menjual manusia kan berarti kita berkhianat kepada Tuhan. Yang menciptakan manusia sebagai apa? Menurut gambar dan rupa Allah sendiri. Kemudian lanjut. Ini sebenarnya saya mengurut sejarahnya nih, sekaligus pelajaran Alkitab juga nih dari awal nyambung. Sekarang cerita mengenai orang Israel yang sudah dikeluarkan dari Mesir, yang mereka sudah dibebaskan dari perbudakan. Malah apa? Membuat sesembahan yang lain. Dikatakan dalam Keluaran pasal 32 ayat 7 sampai 8 dikatakan mereka orang Israel menyimpang dari jalan yang diperintahkan Tuhan, membuat anak lembu tuangan, menyembah mereka menyembah anak lembu tuangan itu, bahkan dikatakan mempersembahkan kurban. Ini berarti berkhianat. Sujud menyembah dan mempersembahkan kurban berarti sudah nggak nyembah Tuhan, ganti Allah, yaitu anak lembu tuangan seperti itu. Dan saya terakhir mau di perjanjian lama ini terakhir mau memberi contoh mengenai Daud. Daud raja hebat, dipenuhi juga dengan kuasa kenabian, maka Daud juga menulis kitab Mazmur, sehingga sebenarnya dia tanda petik orang suci juga. Tapi itu juga bukan tanpa salah. Daud berkhianat. Lihat 2 Samuel 11 ayat 4, kita semua tahu ceritanya lah. Daud menyuruh orang mengambil Batsheba. Perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Ya ini tidurnya ya bukan hanya tidur, tapi tidur dalam bahasa lain, itulah yang dimaksudkan. Ini coba lihat, seorang raja besar, raja yang hebat, raja yang penuh dengan roh hikmat, roh kenabian, kok kayak gitu. Emangnya apaan? Nah inilah pengkhianatan kepada kehendak Tuhan. Bahkan nanti di perjanjian baru kita lihat Yudas Iskariot juga mengkhianati Yesus. Markus 14 ayat 10. Pergilah Yudas Iskariot dengan maksud apa? Menyerahkan Yesus kepada mereka, kepada musuh-musuhnya Tuhan Yesus. Dengan menjual 30 keping uang perak. Ini sekali lagi kan kayak tadi itu Yusuf dijual, Yesus pun tanda petik kan dijual juga oleh Yudas Iskariot. Bahkan rasul yang hebat sekali yang dipilih menjadi ketuanya para rasul, menjadi pemimpin dari rasul yang lain yang selalu menjawab kalau ada pertanyaan dengan yakin, yang penuh dengan keyakinan. Aku siap mati Tuhan. Suaranya menggelegar penuh dengan pede, yaitu Rasul Petrus, dikatakan menyangkal 3 kali sebelum ayam berkokok hari ini. Coba kalau kamu jadi Tuhan Allah, teman-teman, apa enggak sakit tuh, apa enggak ambiar tuh. Lihat, jadi Tuhan tuh enggak enak ternyata ya. Maka enak jadi manusia sebenarnya, coba lihat. Coba kamu bayangkan dari awal mula tadi, kamu silakan semua membayangkan jadi Tuhan. Pengkhianatan terus gitu. Jadi kalau cuma dikhianati pacar sekali, 2 kali,
kecil, nggak masalah, nggak masalah. Jadi Tuhan lebih berat daripada jadi kita. Ini lihat. Dan itu disimpulkan oleh Rasul Paulus dalam surat Roma pasal yang kelima ayat yang ke-12. Dikatakan dosa masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Oleh dosa itu maut. Jadi mematikan dosa itu. Demikianlah maut menjalar kepada semua orang dan semua orang telah berbuat dosa. Inilah yang dimaksud broken. Maka yang terjadi apa? Tuhan Allah itu broken heart sebenarnya. Broken heart. Relasi dengan manusia yang lain dengan sesama juga terjadi. Pecah, kayak piring pecah seperti ini. Tuhan itu sudah diperlakukan seperti itu. Tuhan tuh nggak nyerah loh. Dalam bahasa gampang anak muda, Tuhan Allah kita, Tuhan yang selalu move on. Move on. Move on lagi, move on lagi, move on lagi. Dikhianati, move on. Dikhianati, move on. Dikhianati, move on. Die hard. Dalam bahasa Betawi, kagak ada matinya. Untuk apa? Untuk selalu mengejar manusia. Mengejar untuk diapakan? Untuk dibawa kepada keselamatan, yaitu happiness, kebahagiaan. Karena kalau bersama Tuhan itu happiness, bahagia. Kalau manusia lepas berkhianat, Tuhan tahu tidak akan bahagia. Maka Tuhan tidak menyerah. Meskipun hatinya pilu, hatinya dilukai. Terus broken heart tiap kali. Tapi Tuhan move on. Jadi kata kunci hari ini move on. Kalau kamu ada yang sedang broken heart, move on. Tuhan, gimana sih caranya move on? Ajari saya. Tuhan kan sering move on. Tolong ya Tuhan ya, biar saya bisa gampang untuk move on. Jadi kalau kamu pengen move on tuh tanya sama Tuhan. Tuhan tuh sering sekali dikhianati dan sering sekali move on. Tanyalah caranya seperti apa. Caranya ini dalam Alkitab Tuhan ceritakan Kejadian 3:15. Di dalam tradisi suci Gereja Katolik, ayat ini dinamakan proto-evangelium. Proto itu pertama atau awal, evangelium itu Injil. Jadi ini Injil awal. Injil artinya kabar gembira atau kabar sukacita. Berarti ini kabar gembira paling awal. Bunyinya apa? Aku yang dimaksud adalah Tuhan akan mengadakan permusuhan antara engkau, ular, dan perempuan ini, Hawa. Antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya, berarti keturunan Hawa, akan meremukkan kepalamu. Mu maksudnya ular. Ular di situ melambangkan iblis, melambangkan si jahat. Jadi kalau Alkitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Kejadian itu ada sosok ular, jangan ditelan harafiah itu ular Panji Petualang itu ya, bukan itu ya, bukan. Ular melambangkan si jahat. Yang nanti dalam kitab Wahyu juga diulang si ular tua, naga. Naga si ular tua alias Satan atau iblis. Jadi ular ini simbolisme ya, simbolik. Bukan benar-benar ular. Jadi kalau lihat ular jangan bilang, wow itu setan. Bukan setan ya, ular ciptaan Tuhan. Binatang biasa. Tapi ini bahasa gambaran. Meremukkan kepala ular berarti, kalau ular sudah diremukkan kepala ya maksudnya mati. Dihancurkan. Artinya si jahat, kejahatan dihancurkan. Kalau si jahat, kejahatan dihancurkan, manusia diharapkan kemudian kembali menjadi sungguh amat baik. Ini yang dinamakan fixing the broken. Jadi Tuhan itu selalu move on supaya yang broken tadi dikembalikan lagi. Setelah Tuhan dikhianati, tadi itu kan Tuhan dikhianati di Kejadian awal tadi itu. Tuhan tuh masih baik sekali loh. Lihat Kejadian 3:21. Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan istrinya, lalu mengenakannya kepada mereka. Lihat, ini adegan kalau saya baca, sangat boleh dikatakan kalau dalam bahasa hubungan cewek dan cowok itu romantis sekali. Ini Tuhan sudah disakiti loh. Kamu perhatikan bahwa Tuhan membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia yang sudah jahat tadi, yang sudah berdosa lagi. Lalu, kata lalu ini penting, mengenakannya kepada mereka. Berarti mereka bukan disuruh pakai pakaian sendiri, tapi Tuhan yang memakaikan pakaian itu. Apa enggak manis? So sweet sekali Tuhan kita ini. Sudah dikhianati, dia masih mau
memakaikan pakaian kepada mereka. Ini maksudnya apa sih ayat ini? Tuhan sayang sekali kepada manusia. Tuhan tetap mau mengejar mereka, fixing the broken, supaya mereka menemukan happiness, kebahagiaan. Di mana kebahagiaan itu menyatu kembali dengan Tuhan. Nanti dalam kejadian Nuh, setelah air bah itu melambangkan pembaptisan, bahwa dunia ini dibaptis, dibersihkan. Air itu lambang membersihkan ya. Jadi air bah sebenarnya juga dapat kita baca sebagai simbolisme bahwa dunia yang jahat tadi dicuci. Jadi Tuhan melaundry dunia. Ini bahasa Alkitab itu kadang-kadang bahasa yang sifatnya puitik dan simbolik ya. Tidak semua dalam Alkitab itu harus dibaca harafiah. Ini sedikit menyimpang untuk memberi keterangan kepada kamu semua, supaya juga kalau kita baca Alkitab, kita enggak semua menelan mentah, semua harafiah. Enggak. Coba kalau itu kamu berdosa matamu cungkilah. Emang kita nyungkilin mata. Kalau berdosa dengan tangan, potong, penggal. Saya tanya nih para mahasiswa, pernah enggak mukul temennya? Ya kalau pernah potong tangannya, kan bukan begitu artinya. Kembali ke laptop ke sini, berarti air bah itu juga tidak selalu dibaca harafiah, tapi dibaca sebagai usaha Tuhan. Ini perhatikan simbolismenya. Dunia dialiri air, dunia yang sudah jahat, kotor, hitam tadi. Dunia dialiri air seluruhnya, berarti seakan-akan dunia dicuci, dibasuh, dibersihkan dengan air sehingga bersih. Maka dikatakan setelah surut airnya, nyucinya selesai, ya bahasa gampangnya, bahasa Jepangnya, lalu Allah memberkati Nuh. Diberkati, masih terus diberkati, masih terus dikejar mereka supaya kembali kepada Tuhan. Kemudian juga Keluaran 34, ini bagaimana Tuhan mereparasi, yang tadi saya katakan. Fixing the broken, mereparasi relasi terhadap manusia. 2 loh batu. Musa turun dari gunung, ini cerita yang tadi anak lembu emas tadi loh. Kan Musa naik ke gunung Sinai itu. Begitu Musa turun, Musa itu melihat orang Israel malah nyembah lembu emas tadi itu. Lalu Musa itu marah banget. Saking marahnya, batu yang batu itu, 2 loh itu dipukulkan pecah. Naik lagi ke gunungan, dan Tuhan berfirman, "Dah kamu bikin lagi. Saya kasih gantinya," gitu kan. Karena masih garansi kata Tuhan. Jadi ada garansinya kan, masih pecah terus digaransi sama Tuhan. Ini saya kayak bercanda tapi ini serius loh. Ya maksudnya Tuhan tuh nggak henti-hentinya gitu loh. Menulis ulang itu berarti apa? Tuhan kayak nggak putus asa. Nggak putus asa. Jadi loh batu yang pecah ini juga bisa kita baca simbolisme ya. Loh batu yang pecah itu hati Tuhan yang pecah. Hati Tuhan yang broken. Tapi Tuhan tulis ulang di atas 2 loh batu yang baru. Tuhan move on untuk fixing the broken, reparasi relasi. Apa yang dimaksud fixing the broken dari sisi Tuhan berarti mengampuni dosa. Karena apa? Sejarah dari awal itu sejarah dosa. Jadi kalau kita baca Alkitab mulai dari kitab Kejadian, nyambung sampai Injil, bahkan nyambung ke belakang. Kalau kita baca dari sisi manusiawi, sisi manusia, itu sejarah dosa. Sejarah dosa manusia Alkitab itu. Maksudnya kalau kita baca dari sisi manusia ya, tapi dari sisi Tuhan, sejarah move on-nya Tuhan. Sejarah pengampunan dari Tuhan. Terus. Makin dosa, makin mengampuni. Makin dosa, makin mengampuni. Makin dosa, ayo gua kejar lagi. Terus. Nah itu yang terjadi sebenarnya fixing the broken itu artinya seperti itu. Dikatakan dalam Yesaya 43:25, akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu. Bagian terakhir, aku, berarti Tuhan, tidak mengingat dosa-dosamu. 2 Tawarikh, aku mengampuni dosa mereka, umatnya berarti. Dalam kitab Mika 7:18, siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa, memaafkan pelanggaran? Ini kan berarti apa? Fixing the broken. Broken-nya itu dosa, fixing-nya pengampunan. Sangat jelas di dalam 2 Korintus 5 ayat 18 dan 19 yang bunyinya bagus sekali. Semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Allah mendamaikan dunia dengan dirinya, tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Jadi berdamai, mendamaikan.
yang retak tadi dihubungkan lagi, yang pecah tadi disatukan kembali. Ini ya, yang broken tadi di fix, di repair lagi. Terjadi reparasi, relasinya utuh kembali. Itulah yang disebut pengampunan. Dan pengampunan ini merupakan pewartaan yang terus digemakan oleh Sang Kristus. Dan sebenarnya seluruh kehidupan Sang Kristus menggemakan pengampunan. Bahkan sampai akhir hidupnya Tuhan Yesus masih menggemakan pengampunan. Di dalam detik-detik ajalnya pun Sang Kristus masih memberikan pengampunan. Jadi ini memang betul-betul Tuhan itu nggak ada matinya untuk fixing the broken tadi itu. Markus 2 ayat 5, dosamu sudah diampuni. Kemudian ini cerita mengenai Ekaristi. Jadi kalau kita merayakan misa, merayakan Ekaristi, sesungguhnya apa? Merayakan fixing the broken. Ini kan diucapkan dan diulangi setiap kali oleh semua imam yang merayakan Ekaristi, memimpin kita untuk dapat menerima tubuh darah Kristus. Perhatikan, Matius 26, 27, 28, khususnya pada 28 bagian terakhir. Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Jadi, penumpahan darah Yesus, tubuh Yesus yang dikurbankan, Ekaristi sebagai kurban, yang merayakan kurban Kalvari 2000 tahun yang lalu, sesungguhnya apa? Fixing the broken. Jadi kalau kita misa, sesungguhnya apa? Tuhan memperbaiki apa yang keliru dari kita, supaya kita punya happiness. Happy, karena menyatu dengan Tuhan itu happy. Kalau brokennya sudah di-fix, happy kita ini. Ini Luke juga, Kolose 1, 13, 14, pengampunan dosa. Nah ini yang tadi saya katakan, bahkan di saat-saat terakhir beliau pun, Sang Kristus junjungan Tuhan kita, masih fixing the broken. Tapi sebelum saya menyampaikan ini, saya menyampaikan sedikit mundur. Kalau kamu tahu cerita detail mengenai pengadilan Sang Kristus, awalnya kan ke golongan imam, ke rumah Imam Agung. Setelah itu dibawa ke pengadilan Pilatus. Lalu Pilatus nggak nemu salahnya. Kemudian pada saat itu Herodes sedang ada di Yerusalem. Herodes raja wilayah utara, rajanya, gampangnya rajanya Yesus lah, penguasanya Yesus. Dikirim kepada Herodes, padahal Herodes dan Pilatus itu berantem, bermusuhan. Tapi karena berhubungan dengan Yesus ini, saling mengirim Yesus ini, Herodes kan nanti menemukan, nggak salah ini orang, balikin ke Pilatus. Ayat Injil mengatakan, sejak hari itu Herodes dan Pilatus rukun bersahabat yang tadinya bermusuhan. Coba kamu bayangkan, Yesus Kristus bahkan di saat disengsarakan, diadili, diolok-olok, masih bisa tanda petik mendamaikan orang yang tadinya bermusuhan. Herodes dan Pilatus ini manusia-manusia bermusuhan. Herodes orang jahat, Pilatus orang jahat. Tapi mereka masih bisa bersahabat setelah sebelumnya bermusuhan. Karena apa? Karena Yesus yang menyatukan Yesus. Tapi dari sisi Herodes dan Pilatus berarti kenapa kok mereka bisa bersahabat setelah bermusuhan? Karena berarti saling menerima, bisa saling memaafkan. Nah coba renungannya. Herodes orang jahat, Pilatus orang jahat. Mereka masih bisa bersahabat melupakan kesalahan di masa lalu. Pasti semua yang di sini yang mendengarkan omonganku ini tidak ada yang lebih jahat daripada Herodes dan Pilatus. Kalau kamu tidak bisa mengampuni, malu sama Herodes, malu sama Pilatus, mereka orang-orang jahat saja. Bersahabat karena Yesus. Masa kamu enggak? Gengsi dong. Hehehe. Sekarang ke sini. Ini di saat-saat terakhir. Ya Bapa, ampunilah mereka. Ampunilah mereka berarti apa? Yang broken tadi disembuhkan, dikembalikan, direparasi relasinya. Ini Yesus luar biasa. Di saat-saat disengsarakan luar biasa itu, beliau masih tetap bisa memberikan apa yang baik. Maka berbahagia dosa orang yang diampuni seperti Mazmur 32 ayat 1 katakan. Dan dampaknya untuk kita apa? 1 Petrus 2 ayat 24. Kamu telah sembuh. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Karena pengampunan Sang Kristus, karena penebusan Sang Kristus, kita disembuhkan dari segala yang jahat-jahat tadi. Dari dendam-dendam,
dari hubungan-hubungan yang tidak semestinya, dari segala kerancuan, dari segala juga kegelapan dan macam-macam perbuatan yang merusak sungguh amat baik. Direparasi, sembuh, berarti apa? Yang broken, difikskan. Relasi yang hancur, direparasi. Inilah reparatio, kamu telah sembuh. Dan yang bagian penting juga, ini simbolisme lagi ya, dalam Lukas 23 ayat 45. Jadi ini memang kejadian nyata, betul terbelah, tapi juga kita bisa mengambil makna simbolik dari situ. Perhatikan tirai bait suci terkoyak. Tirai bait suci ini sebelum Sang Kristus wafat. Jadi tiba-tiba sobek, jadi dua, kemudian Sang Kristus wafat pada saat itu. Tirai yang dimaksud disebut dalam Keluaran 26 ayat 33. Tabir yang dimaksud tirai yang di bait suci, perhatikan langsung ke bagian bawah ya. Pemisah bagimu. Berarti tirai bait suci itu pemisah, yang memisahkan, sesuatu yang memisahkan. Coba bayangkan, kalau sesuatu yang memisahkan terkoyak, sobek, apa artinya? Sesuatu yang memisahkan, tabir tirai, ini tabir tirai ya, sobek. Berarti pemisahnya tidak ada lagi. Jadi fixing the broken itu berarti menghilangkan pemisah. Suatu refleksi atau suatu arah yang lebih konkret. Apa yang bisa kita perbuat? Kita berpartisipasi, kita ambil bagian dalam karya Tuhan. Tuhan itu selalu move on. Kita juga mau terus move on. Move on untuk apa? Fixing the broken. Apa artinya? Reparasi relasi. Relasi yang hancur kita coba untuk sembuhkan, untuk satukan kembali. Berarti reparasi relasi itu cara kerja Tuhan, modusnya Tuhan, mode-nya Tuhan, modusnya Tuhan, cara kerja Tuhan. Kalau kita mengaku murid-murid Tuhan, kalau kita mengaku umatnya Tuhan, berarti kita harus bisa ambil bagian partisipatio di dalam cara kerja Tuhan yang selalu move on, mereparasi relasi yang broken tadi. Apa partisipasi kita di dalam fixing the broken? Nomor satu, yang menggali dari makna-makna Alkitab tadi adalah bertobat. Pertobatan membuat kita mau kembali kepada Tuhan sehingga kita mendapatkan happiness. Karena bersama dengan Tuhan itu happiness. Yang kedua, berarti dengan pertobatan kita dapat memperbaiki hubungan-hubungan yang telah rusak. Yang nomor dua, hilangkan pemisah-pemisah. Dalam kehidupan kita sehari-hari sering masih ada pemisah-pemisah. Wah, itu orang Jawa, itu orang Batak, itu orang Chinese, itu orang Manado, itu orang Papua. Mungkin kesukuan-kesukuan inilah yang paling mudah memisahkan kita. Belum lagi nanti kalau akan terjadi namanya perkawinan antar suku, ini selalu nggak mudah. Wah, Sunda itu begini kata orang Jawa, Jawa itu begini kata orang Chinese, Chinese itu begini kata orang Batak. Prasangka, prejudice, prasangka, prejudice, pra, sebelum Judice itu mengadili. Jadi belum sudah menghakimi, itu namanya prasangka. Itu yang menjadi pemisah. Tirai bait suci sudah terpecah, terpisah. Artinya terbuka, tidak ada lagi pemisah. Itulah kenapa ayat Alkitab katakan, tidak ada lagi Yunani ataupun Yahudi, karena kamu semua satu dalam Kristus. Ini gampang diomongkan, tetapi sampai hari ini tetap masih menjadi perkara yang membuat kita ini broken. Nah, kalau mau fixing the broken, kita mulailah memiliki semangat hilangkan pemisah-pemisah. Tirai bait suci sudah terbelah, maka pemisah nggak ada. Ayo, jangan sampai kita menjadi pemisah-pemisah yang baru yang dapat menghambat karya ilahi itu. Terakhir adalah mengampuni seperti Tuhan Yesus. Berapa kali harus mengampuni? Ayatnya Matius 18:22. 7 kali Tuhan? Bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Kita juga doa selalu dalam doa Bapa kami, Lukas 11 ayat 4, dan kita doakan dalam doa Bapa kami selalu kan, ampunilah dosa kami, sebab kami pun mengampuni. Itu doa kita setiap hari. Berarti apa? Mengampuni kewajiban orang Katolik. Kewajiban saya katakan. Meskipun dalam soal waktu, ada yang waktunya bisa pendek, ada yang panjang.
tapi bahwa kita harus mengampuni. Shalom Alaikum.